Di langit yang membentang di atas Pulau Tarakan, ada kisah yang tak pernah diceritakan dalam buku sejarah ataupun naskah adat. Kisah tentang Rohman, lelaki berusia 27 tahun yang mewarisi darah sakral dari leluhur burung Enggang Gading, makhluk suci yang dipercaya menjaga keseimbangan antara langit dan bumi Kalimantan Utara. Rohman lahir di pedalaman Krayan, wilayah perbukitan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Sejak kecil, ia sudah berbeda. Ia bisa mendengar bisikan angin dari pohon ulin, dan saat hujan deras mengguyur, tubuhnya tak pernah basah. Ibunya, seorang penenun ulung suku Lundayeh, berkata, "Kau bukan anak biasa, nak. Dalam tubuhmu mengalir roh Enggang Gading. Kau kelak akan terbang, bukan hanya di langit, tapi dalam takdir suci." Ayahnya, seorang pemburu dari suku Dayak Kenyah, mengajarinya bertarung dengan mandau dan mengendap dalam hutan seperti bayangan. Namun, saat Rohman berumur 17 tahun, sayap putih kekuningan mulai tumbuh dari punggungnya, besar, megah, dan bersinar kala matahari pagi menyentuh bulu-bulunya. Pada ulang tahunnya yang ke-27, datanglah tanda. Sebuah bencana aneh melanda tanah Tidung, hujan hitam yang meracuni sungai sesayap, membunuh ikan-ikan dan menebar ketakutan. Seorang tetua suku Bulungan bermimpi tentang anak bersayap yang akan menyelamatkan bumi Kalimantan Utara dari kehancuran. Rohman pun memulai perjalanannya dari Krayan menuju Malinau, tempat para penjaga hutan adat bermukim. Ia menempuh rimba yang lebat, menyeberangi sungai-sungai deras yang penuh buaya, dan berbicara dengan roh-roh penunggu batu kares di kawasan Gunung Putih. Di Malinau, ia bertemu Uban Laut, dukun sakti penjaga pusaka suku Dayak Abai. Dari sang dukun, ia mendapat petunjuk bahwa hujan hitam berasal dari celah langit retak di atas Tarakan, yang muncul karena segel Enggang telah dirusak oleh manusia tamak. Tarakan, yang dulunya damai dengan aroma rempah dan laut, kini diliputi badai berkabut hitam. Kilat menyambar siang dan malam. Di puncak pohon tertinggi di hutan lindung Juwata, Rohman melihatnya, celah hitam menganga, menghisap cahaya langit. Ia terbang, mengibaskan sayap sakralnya, menembus badai demi badai. Di hadapannya muncul makhluk bayangan besar, Puyang Huyak, roh jahat masa lalu yang dikurung oleh nenek moyang Enggang. Makhluk itu kini bebas karena manusia telah menebang pohon penjaga di Kayan Hilir. Pertarungan berlangsung di atas awan, diiringi petir dan pekikan burung-burung liar yang setia pada Rohman. Dengan sayap terbentang dan mandau bercahaya emas warisan ayahnya, Rohman memanggil mantra Udung Tutung, pusaka dari suku Tidung, yang hanya bisa diucapkan oleh manusia Enggang Gading. Dengan kekuatan itu, ia menyegel kembali celah langit, mengurung Puyang Huyak, dan mengembalikan hujan menjadi bening. Langit Tarakan kembali biru, sungai-sungai jernih mengalir ke Nunukan, Malinau, Kayan, hingga perbatasan Krayan. Kini, Rohman tidak hanya dikenal sebagai manusia Enggang Gading. Ia menjadi penjaga langit Kalimantan Utara, makhluk setengah manusia setengah roh, yang akan turun dari langit saat tanah leluhur terancam. Dalam upacara adat setiap tahun di Malinau, nama Rohman disebut dalam tarian dan nyanyian. Wajahnya dilukis dalam batik Dayak, dan patungnya berdiri di puncak Bukit Amal Tarakan, sayap terbentang, mata menatap jauh ke arah utara, ke rimba yang tak pernah tidur. Dan jika kau mendengar suara angin di hutan Kalimantan Utara, percayalah, itu sayap Rohman yang masih terbang, menjaga langit, adat, dan bumi leluhurmu.